Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Azim Ramadan. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi kerangka tulang pada tubuh. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh makhluk hidup, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya, serta hubungan antar bagian tersebut dalam konteks manusia. Anatomi mempelajari organ, jaringan, dan sistem tubuh serta bagaimana mereka tersusun dan berinteraksi. Sistem kerangka atau sistem rangka adalah struktur pendukung tubuh yang terdiri dari tulang dan jaringan terkait seperti tulang rawan, ligamen, dan tendon. Sistem ini memberikan bentuk dukungan, perlindungan bagi organ-organ internal dan memungkinkan pergerakan. Selain itu, sistem rangka juga berperan dalam produksi sel darah dan penyimpan mineral seperti kalsium. Fungsi kerangka pada manusia adalah memberikan bentuk tubuh, menyokong dan melindungi organ-organ vital, serta memungkinkan pergerakan tubuh melalui interaksi dengan otot dan sendi. Rangka juga berperan dalam produksi sel darah dan penyimpanan mineral. Kerangka tubuh manusia memiliki 3 fungsi utama, yaitu menopang dan memberikan bentuk tubuh, melindungi organ dalam, serta mendukung pergerakan tubuh. Selain itu, kerangka juga berperan dalam memproduksi sel darah, menyimpan mineral, dan sebagai tempat melekatnya otot. Tulang tengkorak adalah kumpulan tulang yang membentuk struktur kepala pada manusia. Fungsinya adalah, yang pertama, melindungi otak. Tulang tengkorak membungkus otak dan melindunginya dari benturan. Yang kedua, mendukung wajah, menjadi tempat menempelnya otot-otot wajah dan membentuk rongga mata, hidung, serta mulut. Yang ketiga, melindungi organ sensorik seperti mata, telinga, dan hidung. Bagian-bagian tulang tengkorak terbagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama, tulang kranial atau cranial bones, melindungi otak. Contohnya, tulang frontal, parietal, temporal, occipital. Yang kedua, tulang wajah atau biasa disebut facial bones, membentuk struktur wajah. Contohnya, tulang rahang atas, maksila, rahang bawah, mandibula, tulang hidung, tulang pipi, atau zigomat. Tulang-tulang tengkorak disatukan oleh sendi tak bergerak yang disebut sutura, kecuali mandibula atau rahang bawah, yang bisa bergerak untuk berbicara dan mengunyah. Berikut penjelasan dan fungsi dari masing-masing tulang tengkorak. Yang pertama, ada tulang frontal, terletak di bagian depan tengkorak dahi. Fungsinya melindungi bagian depan otak, membentuk dinding atas rongga mata, dan sebagian rongga hidung. Kedua, tulang sphenoid atau tulang baji, terletak di tengah dasar tengkorak di belakang mata. Fungsinya menghubungkan banyak tulang kranial, membentuk dasar tengkorak dan bagian belakang rongga mata. Yang ketiga, ada tulang ethmoid, terletak di antara mata bagian dalam tengkorak depan. Fungsinya membentuk bagian dari rongga mata dan rongga hidung, mengandung sel-sel ethmoid yang berperan dalam sistem penciuman. Yang keempat, tulang nasal, terletak di atas hidung. Fungsinya membentuk bagian atas dari jembatan hidung. Yang kelima, ada tulang lacrimal, terletak di sisi dalam rongga mata dekat hidung. Fungsinya mengandung saluran air mata, membantu mengalir air mata dari mata ke rongga hidung. Yang keenam, tulang maksila, terletak di rahang atas. Fungsinya menyokong gigi atas, membentuk sebagai lantai rongga hidung dan dinding bawah rongga mata. Yang ketujuh, tulang mandibula, terletak di rahang bawah, satu-satunya tulang tengkorak yang bisa bergerak bebas, menyokong gigi bawah, dan membantu dalam mengunyah dan berbicara. Yang kedelapan, ada tulang zigomatik, terletak di sisi wajah, di bawah, dan di samping rongga mata. Fungsinya membentuk pipi dan bagian lateral dari rongga mata. Yang sembilan, tulang occipital, bagian terletak di belakang dan bawah tengkorak. Fungsinya melindungi bagian belakang otak, memiliki foramen magnum, lubang tempat sumsum tulang belakang masuk ke tengkorak. Ke-10, ada tulang parietal, terletak di atas dan di samping tengkorak, kiri dan kanan. Fungsinya melindungi otak bagian atas dan samping, membentuk atap tengkorak. Dan yang terakhir adalah tulang temporal, terletak di sisi kiri dan kanan tengkorak, tepat di sekitar pelipis dan di atas telinga. Struktur dan fungsinya, yang pertama melindungi otak bagian samping, yang kedua mengandung struktur pendengaran, yang ketiga memiliki proses penting seperti menyambungkan ke tulang pipi atau proses zigomatikus, yaitu menyambung ke tulang pipi.
Yang keempat, mempunyai lubang keluar masuknya saraf dan pembuluh darah penting. Yang terakhir adalah tempat sendi rahang bawah, mandibula. Rusuk adalah tulang panjang dan melengkung yang membentuk kerangka dada atau toraks. Mereka tersusun secara berpasangan di sisi kiri dan kanan tubuh, menempel pada tulang belakang di belakang, dan sebagian menempel pada tulang dada di depan. Jumlah dan jenis tulang rusuk. Manusia umumnya memiliki 12 pasang tulang rusuk, total 24, yang dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada rusuk sejati atau costae vere, yaitu memiliki 7 pasang pertama menyambung langsung ke tulang dada, sternum, melalui tulang rawan. Fungsinya memberikan perlindungan utama dan fleksibilitas saat bernafas. Yang kedua ada rusuk palsu atau costae spurious, yaitu 3 pasang berikut pasang ke-8 sampai ke-10. Tidak menyambung langsung ke sternum, tulang rawan menyatu ke tulang rawan rusuk di atasnya. Rusuk melayang atau costae fluctuatus memiliki 2 pasang terakhir, yaitu pasang ke-11 dan ke-12. Tidak menyambung ke sentrum sama sekali, ujungnya depan bebas melayang di dalam otot perut. Bagian-bagian tulang rusuk. Yang pertama ada kepala atau caput costae, ujung belakang yang menempel pada tulang belakang. Yang kedua ada leher, yang ketiga ada tuberculum, yang keempat ada badan, dan kelima ada ujung depan. Tulang hulu adalah bagian atas dari tulang dada. Sternum, tulang dada terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama manubrium sterni, yang disebut juga sebagai tulang hulu. Yang kedua corpus sterni, yang biasa disebut badan tulang dada. Dan yang terakhir ada processus siphodius atau tajuk pedang, bagian bawah. Letak tulang hulu berada di bagian atas tulang dada, tepat di antara kedua tulang selangka clavicula dan di bawah leher. Fungsi tulang hulu manubrium. Yang pertama, tempat perlekatan tulang selangka clavicula. Yang kedua, tempat perlekatan rusuk pertama dan kedua. Yang ketiga, membantu membentuk dinding depan rongga dada. Yang keempat, menjadi titik orientasi anatomi. Yang kedua, corpus sterni. Corpus sterni adalah bagian tengah dan terbesar dari tulang dada, yang merupakan tulang pipi di bagian depan dada. Terletak di antara manubrium di atas dan processus siphodius di bawah. Tulang ini memanjang secara vertikal di tengah dada dan tampak datar. Struktur dan sambungan menyambung ke rusuk ke-2 sampai ke-7 melalui tulang rawan. Manubrium sterni di atas melalui sambungan yang disebut sudut Lois. Fungsi corpus sterni, yang pertama tempat pelekatan rusuk 2 sampai 7, yang kedua melindungi organ vital, yang ketiga mendukung struktur dada. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada tulang tajuk pedang atau processus siphodius. Tulang tajuk pedang adalah bagian terbawah dan terkecil dari tulang dada sternum. Dalam istilah anatomi disebut juga processus siphodius. Letak tulang tajuk pedang tepat di bawah corpus sterni. Dapat diraba pada bagian tengah bawah dada di antara ujung tulang rusuk paling bawah. Ciri-ciri tulang tajuk pedang yang pertama, kecil, pipih, dan memanjang seperti pedang. Strukturnya pada bayi dan anak-anak masih berupa tulang rawan, akan mengeras mengalami oksifikasi menjadi tulang saat dewasa. Tidak menyambung ke tulang rusuk pada secara langsung, tapi menjadi tempat pelekatan otot. Fungsi tulang tajuk pedang yang pertama tempat pelekatan otot, seperti otot diafragma, otot perut bagian atas, dan otot transversal toraks. Yang kedua, ada penanda anatomi penting. Tulang lingkaran bahu adalah bagian dari rangka tubuh yang menghubungkan lengan atas tulang humerus ke rangka tubuh bagian utama rangka aksial. Struktur ini memberikan fleksibel dan kekuatan untuk pergerakan tangan dan bahu. Bagian-bagian tulang lingkaran bahu, yang pertama ada tulang selangka atau clavicula, bentuknya sepanjang, ramping, dan berbentuk huruf S. Letak di antara tulang dada sternum dan tulang belikat scapula. Fungsinya menyambung tulang bahu ke tulang dada. Yang kedua, menjaga bahu tetap berada pada tempatnya. Yang ketiga, menyerap tekanan dan benturan dari lengan ke tubuh utama. Yang kedua, tulang belikat scapula. Bentuknya segitiga pipih. Letak di punggung atas kiri dan kanan menempel pada tulang rusuk bagian belakang. Dan fungsinya menjadi titik pelekatan otot bahu dan lengan, membentuk sendi bola dan ceru, dengan humerus untuk pergerakan lengan.
Fungsi utama tulang lingkaran bahu adalah yang pertama menghubungkan lengan kerangka tubuh sebagai penghubung antara rangka aksial dan lengan atas. Yang kedua memungkinkan gerakan bebas pada bahu dan lengan. Fleksibel untuk mengangkat, memutar, dan mengayun lengan. Yang ketiga, menstabilkan posisi lengan dan bahu. Yang keempat, tepat melekatnya otot-otot utama seperti otot deltoid, trapezius, dan pectoralis. Tulang belakang adalah tumpukan tulang-tulang kecil yang disebut vertebra yang membentuk sumbu utama rangka tubuh manusia. Tulang belakang membentang dari leher hingga panggul dan menjadi pusat penopang tubuh bagian atas. Struktur tulang belakang terdiri dari 33 ruas tulang vertebra yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada vertebra cervical, tulang belakang bagian leher paling atas. Yang kedua ada vertebra thoracal, menempel pada tulang rusuk dan melindungi organ dada. Yang ketiga ada vertebra lumbal, tulang belakang bawah terbesar dan paling kuat untuk menopang berat tubuh. Yang keempat adalah vertebra sacrum, menghubungkan tulang belakang dengan panggul. Yang kelima ada vertebra coccygeal, bagian paling bawah sisa tulang ekor. Fungsi tulang belakang yang pertama menopang tubuh, yang kedua melindungi susun tulang belakang, yang ketiga memberikan fleksibilitas dan gerak, yang keempat tempat pelekatan otot dan ligamen. Tulang tangan manusia terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama tulang lengan atas humerus, tulang lengan bawah radius dan ulna. Yang ketiga ada tulang tangan, karpal, metakarpal, falang atau phalanges. Bagi bagian tulang tangan dan fungsinya, yang pertama humerus, tulang lengan atas, terletak dari bahu hingga siku. Fungsinya menghubungkan bahu ke lengan bawah, tempat melekat otot lengan atas, membentuk sendi bahu dengan skapula dan siku, radius dan ulna. Radius dan ulna, tulang lengan bawah, radius terletak sisi ibu jari. Fungsinya memungkinkan rotasi tangan, membentuk sendi dengan pergelangan tangan. Ulna terletak di sisi kelingking. Fungsinya menyokong gerakan tekuk lurus lengan di sendi siku bersama radius menopang pergelangan lengan. Karpal, tulang pergelangan tangan, terjumlah 8 buah tulang kecil. Fungsi memberikan fleksibel dan gerakan pada pergelangan tangan, menyerap beban dan guncangan. Metakarpal, tulang telapak tangan berjumlah 5 buah masing-masing mengarah ke satu jari. Fungsinya menopang bentuk tangan, menghubungkan karpal dan jari-jari. Falang, tulang jari-jari tangan, jumlah total 14, setiap jari ada 3, kecuali ibu jari hanya 2. 3 falang per jari, proksimal, tengah, dan distal. Ibu jari boleh hanya punya 2, proksimal dan distal. Fungsi memungkinkan gerakan menjepit, menggenggam, dan memegang. Bagian paling aktif dalam aktivitas tangan. Tulang pinggul adalah struktur tulang yang membentuk bagian bawah batang tubuh, menghubungkan tulang belakang dengan tulang paha, femur. Tulang ini sangat penting dalam menopang berat tubuh, berjalan, dan melindungi organ dalam. Bagi bagian tulang pinggul, terdiri dari 2 sisi, kiri dan kanan, yang masing-masing disebut tulang pelvis. Setiap sisi tersusun dari 3 tulang utama yang menyatu saat dewasa. Yaitu yang pertama ada ilium, terletak di bagian atas dan lebar dari tulang pinggul. Bentuknya pipi dan melengkung, fungsinya tempat melekatnya otot perut dan punggung, menopang organ bagian perut. Yang kedua ada ischium, terletak di bagian bawah dan belakang dari tulang pinggul. Fungsinya tempat duduk, bagian tulang ini menopang berat tubuh saat duduk. Tempat pelekatan otot paha bagian bawah. Yang ketiga ada pubis, tulang kemaluan, yang terletak di bagian depan bawah dari tulang pinggul. Fungsi yang pertama ada menyatu di bagian tengah membentuk sambungan simfisis pubis. Yang kedua mendukung organ reproduksi dan bagian bawah perut. Tulang kaki manusia terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu tulang paha atas, tulang kaki bawah, tulang kaki, pergelangan, dan telapak. Bagian tulang kaki dan fungsinya. Yang pertama ada femur, tulang paha, tulang terbesar dan terkuat dalam tubuh, terletak dari pinggul ke lutut. Fungsinya menopang berat tubuh saat berdiri dan berjalan, membentuk sendi panggul dengan tulang pinggul dan sendi lutut dengan tibia. Yang kedua ada patella, tulang tempurung lutut. Bentuknya segitiga kecil dan pipi, letaknya di depan sendi lutut. Fungsinya melindungi sendi lutut. Yang kedua membantu kerja otot paha saat meluruskan kaki. Yang ketiga ada tibia dan fibula, tulang betis. Tibia, tulang kering, tulang lebih besar dan lebih kuat dari fibula, terletak bagian dalam kaki bawah. Fungsinya menopang berat tubuh, membentuk sendi lutut dan pergelangan kaki. Yang kedua ada fibula, tulang lebih kecil, terletak di samping luar tibia. Fungsinya menjaga keseimbangan dan stabilitas kaki, tidak menahan beban utama, tapi jadi tempat melekatnya otot. Yang keempat, tulang pergelangan dan telapak. Yang A ada tarsal, tulang pergelangan kaki, berjumlah 7 tulang pendek, termasuk talus dan calcaneus.
fungsinya menyerap guncangan, membentuk sendi pergelangan kaki. Yang B, metatarsal, berjumlah 5 tulang memanjang dari pergelangan jari, fungsinya menopang tubuh saat berdiri dan berjalan. Ada falanges, yang berjumlah 14 tulang, 3 per jari kecuali ibu jari hanya 2. Fungsinya membantu keseimbangan dan dorongan saat melangkah. Telapak kaki adalah bagian bawah kaki yang menyentuh tanah saat berdiri atau berjalan. Tulangnya terdiri dari 2 kelompok utama. Yang pertama, tulang metatarsal, berjumlah 5 tulang panjang diberi nomor 1-5 dari ibu jari kaki ke arah kelingking. Terletak di antara tulang pergelangan kaki tarsal dan tulang jari-jari falanges. Yang kedua ada tulang falanges, berjumlah 14 tulang jari kaki, 3 tulang per jari proksimal tengah distal, 2 tulang pada ibu jari kaki, hanya proksimal dan distal.